Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wow, agak menarik begitu kan ya. Dulu dihujat habis-habisan terkait Formula E, dianggap gagal, tidak becus dan sebagainya begitu kan. Padahal ini ya karya Anies Baswedan. Bobi Nasution jadi wakil steering komite Formula E 2023. Bobi tahu sendiri siapa mereka, yaitu adalah menantunya Pak Jokowi begitu kan ya. Tapi ini saya mengapresiasi sekali kepada Pak Bobi Nasution begitu kan ya. Di satu sisi dia menjadi komite Formula E atau bisa dikatakan sebagai SC begitu kan ya. Tetapi perlu diingat bahwa kenapa dulu ya para cebong dan buzzer sudah membela habis-habisan kepada Anies Baswedan, kepada kepada Formula E begitu kan ya. Tahu-tahunya sekarang wah sudah begitu. Artinya mungkin ini sudah terasa sedih ya para cebong dan buzzer begitu kan. Sudah mau dibela duluan ya, dikritik habis-habisan Anies Baswedan, ternyata ini karya Anies Baswedan jadi rebutan begitu kan. Jadi aneh juga begitu. Tapi inilah demokrasi kita yang harus kita hargai begitu. Saya apresiasi sekali begitu kan. Warga Indonesia atau bangsa Indonesia setiap ganti pemimpin harus melanjutkan ya apa kinerja yang sekiranya baik kepada bangsa kita. Itu saya kira dapat dorongan yang positif begitu. Tapi mari baca komentar-komentar netizen terlebih dahulu seperti ini. Ini komentar-komentar netizen, kalau sudah begini apa buzzer masih membuli Formula E, katanya tidak berguna. Saya kira Pak Anies akan tersenyum bahagia membaca berita ini. Pastinya begitu. Itu karya Anies Baswedan begitu kan ya. Di satu sisi ini ada para buzzer dan para cebong sudah ngumpul di sini begitu. Apakah mereka masih akan ngevlog dengan konten seperti itu ini? Ada giringnya kemudian sok-sokan wah amburadul gagal total dan sebagainya begitu kan ya. Ada Denny Siregar begitu kan. Ada Mas Jo, terus kemudian ada Eko Kuntadi, terus kemudian ada siapa namanya Afif begitu kan, terus kemudian ada si Dumdum di sini begitu kan ya. Inilah komentar-komentar netizen begitu kan, komentar-komentar para buzzer begitu kan, dan bahkan ya cebong ini sangat berkomentar apa begini kan. Dalam tantangan demokrasi kita ya kita harus menghargai sesama anak bangsa begitu kan satu persatu. Tapi kalau kita melihat situasi hari ini ya terkait dengan komentar-komentar ini, mari kita bacakan terlebih dahulu nih. Dengarkan dulu. Tinggal 5 bulan lagi Formula E, sirkuitnya masih seperti ini. Kok bisa dana sebesar susah banget, 1,5 triliun uang rakyat, 1,5 triliun disia-siakan dengan cara yang seperti ini. Ya, gue gak habis pikir ya. Uang warga Jakarta diambur-amburkan begini. Terus proyek ambisius buat nyapres ini semoga tidak merugikan uang pajak. Ya Allah. Kan kalau lihat balapan kan tentu pengen lihat ada brand-brand besar di sana. Masa pengen lihat balapan dengan mobil-mobil brand niaga seperti Suzuki dan Toyota doang? Atau malah brand Cina seperti Wuling dan lokal seperti SMK? Gak menarik kan? Itu balapan apa pameran penjualan mobil? Disinilah yang sebenarnya bikin Anies Baswedan panik. Dia seperti maju kena, mundur kena, terjebak di tengah-tengah. Kalau dia nekat maju terus, harus selenggarakan Formula E di Jakarta bulan Juni tahun 2022, maka resiko terbesarnya adalah penonton sepi. Ya, hari yang luar biasa dan Formula E yang makin ribet itu tinggal 15 hari lagi. Banyak banget yang mencuat. Diduga aksi akal-akalan penyelenggaraan balapan yang nyaris nggak ada gunanya buat warga Jakarta itu. Tapi diduga ini cuma proyek sakit hatinya Anies. Ya, nafsu Anies ingin mengalahkan Pak Jokowi memang sangat ketara. Dendamnya sejak ia dipecat dari menteri dulu masih terlihat menyisa dan menyiksa. Tio sebagai ketua IMI yang juga ketua MPR Indonesia meminta Pak Jokowi untuk mutusin lokasi mana yang cocok untuk Formula E. Nama Jokowi kayak sengaja dicatut agar balapan Tamiya ini bisa digelar di Jakarta. Lanjutkan atau tidak melanjutkan seperti yang terjadi kepada Hambalang. Ya terserah presiden gitu. Tidak ada paksaan untuk harus melaksanakan ini sampai 2024 nanti. Kalau memang koruptornya sudah ditangkap, ya sudah, tangkap tuh Anies Baswedan. Selesai permasalahan. Toh Pak Jokowi juga sudah berkali-kali mengirimkan isyarat bahwa Formula E ini nggak ada gunanya.
Itu saja ya, kasus Formula E ini ibarat buah si malakama bagi Anies Baswedan. Mau maju kena, mau mundur ini juga kena. Lagi mana coba, uang mau mundur juga, duitnya sudah kadung disetor ratusan miliar rupiah. Dan itu semua nggak bisa dikembalikan lagi coba. Jadi mau nggak mau, ya harus tetap maju. Kalaupun mundur, resikonya malah bisa dipidana. Karena uangnya ini sudah dikeluarkan dan tidak bisa dikembalikan. Sedangkan eventnya ini tidak terlaksana. Makanya ini jadi serba repot. Itulah tadi kumpulan-kumpulan para cebong dan buzzer yang mengomentari terkait dengan Formula E. Ternyata hari ini terbukti ya, sudah kena karma sendiri begitu kan ya, seolah-olah dia memakan ludahnya sendiri begitu kan ya. Buzzer itu hobinya memecah belah NKRI om ini. Nggak ada orang lain apa yang di bumi ini, males lihat wajahnya. Inilah komentar-komentar netizen. Formula E ya, era Anies amburadul dan tidak transparan. Draft kontrak tidak pernah ada, minta bukti store komitmen fee, tak ada katanya untuk miliaran, tapi masih untung puluhan miliar. Sesuatu yang tidak beres itu sewajarnya diberesin ini. Banyak sekali ya, ini ada pro dan ada kontra ya di situ begitu kan ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, ini agak menarik juga ya. Bobi Nasution ya, jadi wakil steering komite Formula E 2023 SC begitu. Dikutip dari Detik News ya, Jakarta, kepanitiaan Formula E Jakarta 2003 telah disusun wali kota Medan ya, yang juga menantu Presiden Joko Widodo. Bobi Nasution didapuk menjadi wakil ketua steering komite atau SC. Selain Bobi, ex-ketua organizing komite OC Formula E 2022 Ahmad Saroni dan ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi juga menjabat wakil ketua steering komite ya. Sementara Bambang Susatyo atau Bamsud menjadi ketua steering komite. Dan bahkan saya sendiri sebagai ketua OC ya, didampingi Sahroni sebagai wakil SC steering komite dan sekaligus juga sekjen IMI pusat, lalu ada Bobi Nasution sebagai wakil steering komite. Bahkan ya Pak ada Tinton, ada Gelail, ada Eko dan ada Pas, kata Bamsud dalam konferensi persnya. Mudah-mudahan ya Pras nanti tidak galak lagi ketua DPRD DKI Jakarta. Selain itu ketua panitia ya pelaksana atau OC Formula E Jakarta 2003 dijabat oleh pebalap Ananda Mikola. Bamsud optimis Formula E musim ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Formula E tahun ini bakal digelar selama 2 hari, yakni pada 3 sampai 4 Juni 2023. Wah, sebentar lagi begitu kan ya. Kalau yang lalu kita mendapat tantangan dari situasi politik yang sangat dinamis ya, situasi COVID yang membatasi gerakan itu. Kita sekarang sudah kagak ada lagi hambatan-hambatan itu. Tentunya dari segi kualitas penyelenggara kita mau jauh lebih bagus, dari sisi penonton harus lebih banyak. Ya iyalah, dulu mana mungkin ya tidak didukung oleh BUMN tapi tetap berjalan begitu kan. Itulah kecerdasan Anies Baswedan, itulah kemampuan Anies Baswedan begitu kan ya. Ya pada hakikatnya orang-orang yang cerdas itulah yang menghasilkan sebuah karya yang luar biasa begitu. Dulu ditantang begitu terkait dengan Formula E begitu kan. Kenapa sekarang kok jadi rebutan? Itu yang menjadi pertanyaan netizen begitu. Bamsud menyebutkan sejumlah pihak terlibat dalam penyelenggaraan ajang Formula E, mulai dari Jack Pro sebagai penyelenggara Formula E di Jakarta, Ikatan Motor Indonesia IMI sebagai penanggung jawab regulasi teknis balap di lapangan, hingga melibatkan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIMI untuk menggerakkan pelaku UMKM selama kegiatan Formula E. Kadang kita abai mengoptimalkan peran-peran pengusaha muda kita, UMKM kita, dan sinilah kita libatkan HIMI agar UMKM binaan daripada HIMI, pengusaha-pengusaha mudanya ikut ambil bagian dari gawean internasional. Jadi kita berupaya memaksimalkan mungkin tahun ini kita belum bisa menghadirkan lokal hero-nya, tapi paling tidak bisa mengambil manfaat ekonomi jadi kegiatan internasional sesuai dengan arahan Presiden. Ini sangat bagus sekali begitu kan. Ya, kalau memang tujuannya itu adalah ekonomi dan bahkan ajang adu gengsi secara negara-negara maju, ya ini boleh-boleh aja begitu kan. Kenapa dulu sejak Anies Baswedan ingin membangun atau melaksanakan Formula E banyak tantangan, bahkan BUMN tidak ada sponsor sama sekali di situ, enggan begitu kan. Apakah sekarang BUMN akan mau menjadi sponsor? Itulah yang menjadi pertanyaan hari ini begitu kan ya.
Kalau kita melihat pemuda-pemuda, pengusaha muda Indonesia itu sangat luar biasa begitu kan. Ya, ini menjadi tantangan dan menjadi apresiasi begitu. Saya apresiasi langkah ini sebenarnya yang satu tujuannya adalah terkait dengan ekonomi kita begitu kan. Itu saya apresiasi itu. Tapi perlu diingat, jangan menyalahkan si A, si B dan si C. Tetapi kenapa ya para buzzer dan cebong dulu ya mati-matian membela orang-orang yang mengkritik terhadap Formula E, tahu-taunya sekarang sudah mingkem begitu. Itu mungkin sudah kena karma juga si buzzer begitu kan, kira-kira seperti itu begitu. Itulah politik kita, bisa cair, bisa dinamis atau apa. Tetapi saya apresiasi langkah Bobi Nasution ini menjadi bagian dari Formula E begitu kan. Ada kader PDIP juga di situ begitu kan ya. Itu menjadi satu di situ untuk menjadi kekuatan besar kepada bangsa kita ya, kepada perekonomian bangsa kita. Karena ini ajang adu gengsi untuk negara-negara maju begitu kan. Di negara-negara lain ya belum ada yang menyampaikan melaksanakan Formula E, hanya orang-orang tertentu dan negara-negara tertentu begitu. Kalau Indonesia menyelenggarakan Formula E, maka otomatis itu sebagai negara maju yang dianggap sebagai negara yang memang adu gengsi terhadap mobil otomotif ya, terkait dengan yang berbasis listrik begitu kan. Itu menunjukkan bahwa eksistensi keberhasilan dan bersaing di dunia internasional dalam bidang otomotif Indonesia tidak bisa diragukan lagi begitu kan. Dengan adanya Formula E yang digagas oleh Anies Baswedan, tentu ini menjadi catatan sejarah bagi kita bahwa satu-satunya dan pertama kali di Indonesia yaitu adalah digagas oleh Anies Baswedan. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast serial ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat Ini.